Shalom. 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 Dimulai ibadah kita, siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku dirimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sama-sama dari awal. Terima kasih. Saat ku memujimu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembahmu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Aku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami bawa hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Aku sembah
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap cinta kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami akan memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar berotoritas atas ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Berkelah bagi Tuhan. Dan siapa kau bandingkan perbuatan yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kau bandingkan perbannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat.
melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, namakanku tentang tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
makan hidupku bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab Kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Saya ajak saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, memohon kiranya Tuhan memberikan urapan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan bagian daripada firman-Mu yang terambil di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang memuliakan Bapa. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu untuk bisa menguraikan firman ini dan beri pengertian kepada masing-masing kami, sehingga kami bisa mengertinya dan kemudian menyimpan di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin.
Shalom. Pada siang hari ini kita akan belajar dari satu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana menjadi anak Tuhan yang memuliakan Bapa. Kita akan ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Baik, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar 4 hal dari 5 ayat Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Yang pertama, ayat yang pertama, yaitu dikatakan kapan sebenarnya kita harus memuliakan Bapa. Ini mengenai waktu. Yohanes pasal 17 menceritakan kisah di mana Tuhan Yesus akan segera pulang ke rumah Bapa. Dan pada waktu itu dia berkata kepada murid-muridnya, inilah saatnya, sudah tiba waktunya. Waktu untuk apa? Untuk mempermuliakan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal. Kapankah buat kita untuk mempermuliakan nama Tuhan? Kalau zaman Tuhan Yesus masih ada di dunia, Tuhan Yesus mengatakan inilah saatnya. Tapi buat kita sekarang ini, yang hidup di abad 21 ini, kapankah kita harus memuliakan Tuhan? Yaitu selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Hari-hari ini ada banyak orang yang sangat takut dengan COVID-19 atau Corona. Dan teman saya, teman dekat saya baru saja meninggal karena COVID-19. Hari ini, dia sudah tidak bisa memuliakan Tuhan lagi. Mengapa? Karena dia sudah pulang ke rumah Bapa. Oleh sebab itu saya anjurkan kepada semua kita agar supaya kita memuliakan Tuhan selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang kedua, dikatakan di situ, sebenarnya siapakah yang harus memuliakan Tuhan? Yaitu mereka yang memiliki hidup yang kekal. Mereka yang diberi hidup yang kekal oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mendefinisikan siapakah orang yang menerima hidup kekal itu. Orang menyebutnya dengan anak Tuhan. Orang menyebutnya dengan orang Kristen. Tapi apakah benar setiap orang Kristen memiliki hidup yang kekal? Ayat yang kedua berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kita melihat di sini di ayat yang kedua bahwa Tuhanlah yang berkehendak, Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk memberikan hidup yang kekal itu. Kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ke-9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhanlah Allah yang sanggup dan satu-satunya yang sanggup untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Yang ketiga, kita lihat apa itu hidup yang kekal. Banyak orang tidak mengerti apa itu hidup yang kekal. Kita akan lihat di sini di ayat yang ketiga dikatakan, saya akan bacakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar
Jadi bagian pertama tentang hidup yang kekal itu bahwa manusia, bahwa orang percaya itu mengenal siapa Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Kalau dikatakan hanya mengenal Allah yang benar, itu masih belum benar. Tapi yang benar adalah mengenal sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kalau ditanya siapakah juru selamat itu? Yesus adalah satu-satunya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada yang lain. Bukan salah satunya, tetapi satu-satunya. Dan kedua dikatakan bahwa mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini ada dua. Mengenal Allah yang memberikan hidup kekal itu melalui siapa? Melalui yang kedua adalah mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Yesus Kristus diutus oleh Bapa untuk apa? Yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahkan dikatakan di dalam kitab Roma bahwa sebenarnya kita dicari oleh Tuhan bahkan sebelum kita mengenal Dia, bahkan sebelum kita ini berbuat baik, pada saat kita masih berbuat dosa. While we were yet sinners, pada saat kita masih berbuat dosa, Tuhan sudah mencari saya, Tuhan sudah mencari saudara. Itulah hidup yang kekal yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dan yang dikatakan di dalam ayat ini bahwa ada kata mengenal. Tuhan Yesus mengenal siapa kita. Yohanes pasal 10 mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suaranya. Ada kata mengenal. Di sini mengandung pengertian ada hubungan yang baik antara yang dikenal dan yang mengenal. Antara Tuhan yang mengenal kita dan kita yang dikenal oleh Tuhan. Sebaliknya antara kita yang mengenal Tuhan dan Tuhan yang dikenal oleh kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan yang ke-23 ada suatu peristiwa yang menurut saya unik dan perlu kita pelajari. Yaitu dikatakan di sana ada orang-orang yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan 3 hal? Yang pertama bernubuat demi namamu. Yang nomor 2 mengusir setan demi nama Tuhan juga. Dan yang ketiga melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tetapi anehnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang melakukan 3 hal besar ini pasti bukanlah orang Kristen yang biasa. Dia pasti orang Kristen yang sudah aktif, atau mungkin bahkan seorang yang sudah melayani Tuhan cukup lama, atau mungkin bahkan seorang majelis, bahkan mungkin seorang pendeta. Tetapi mengapa ditolak oleh Tuhan? Bukankah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Bukankah mereka melakukan pelayanan yang hebat? Tetapi mengapa ditolak oleh Tuhan? Dikatakan di sini dengan jelas Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Saya percaya kata mengenal ini sangat penting untuk kita pelajari. Bahwa sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Dia harus memiliki hubungan, memiliki pengenalan secara pribadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang tersebut sekalipun dia mengenal Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Artinya apa? Tidak ada hubungan yang manis, tidak ada hubungan antara mereka dengan Tuhan. Kekristenan bukanlah merupakan suatu agama, tetapi kekristenan merupakan relationship. Hubungan. Hubungan itu penting sekali. Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Apakah setiap hari kita membaca Alkitab? Apakah setiap hari kita berdoa? Apakah setiap hari kita menyapa Tuhan kita? Apakah Tuhan kita berbicara kepada kita? Apakah kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita? Rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jelas sekali di dalam Matius pasal 7 ini menekankan tentang hubungan yang baik antara Tuhan dengan kita sebagai orang yang dianggap mengenal Dia, orang yang percaya kepada Dia, sebagai orang Kristen, orang yang memiliki iman yang menyelamatkan itu harus memiliki hubungan, memiliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang keempat, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Saya percaya kalau kita ditanya mengenai pertanyaan ini, maka sebenarnya ada banyak cara kita bisa memuliakan Tuhan. Misalnya,
Seorang penyanyi, maka dia bisa memuliakan Tuhan dengan menyanyi. Seorang aktor, dia bisa memainkan sebuah drama yang bagus. Dengan begitu dia bisa memuliakan Tuhan. Seorang olahragawan, maka dia bisa memuliakan Tuhan dengan kepandaiannya dia bermain olahraga. Tapi bagaimana sesuai dengan firman yang kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ini, kita bisa memuliakan Tuhan. Saya akan baca ayat yang keempat demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia memuliakan Bapanya dengan cara bagaimana? Menyelesaikan pekerjaannya. Lalu pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya? Jelas dikatakan Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 mengenai amanat agung yang paling terkenal, perintah koman yang terakhir daripada Tuhan. Dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Ini adalah perintah yang terakhir yang masih belum dijalankan oleh gereja-gereja. Ada banyak gereja-gereja yang belum melakukan hal ini. Apakah berarti tidak ada gereja yang melakukannya? Apakah berarti tidak ada anak-anak Tuhan yang melakukannya? Oh jelas pasti ada, tapi masih sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu saya menantang saudara sekalian. Untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu, menyelesaikan amanat agung itu. Ada survei yang pernah dijelaskan atau ditanyakan kepada hamba-hamba Tuhan ketika kumpul, ada lebih 4.000 hamba Tuhan di kota Semarang, dan kemudian disurvei. Ketika disurvei ditanya mengenai apakah yang kamu ketahui mengenai amanat agung, maka ada sekian puluh persen daripada hamba-hamba Tuhan itu yang tidak bisa menjelaskan dengan jelas mengenai apa itu amanat agung. Rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak mengerti tentang apa itu amanat agung, kalau kita tidak mengerti tentang koman yang terakhir, perintah yang terakhir daripada Tuhan Yesus ini, bagaimana kita akan melakukannya? Dengan jelas dikatakan Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20 bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil, tetapi juga untuk memuridkan mereka. Untuk memuridkan mereka, supaya murid-murid ini nanti setelah menjadi murid, dia menjadi murid, kemudian bisa memberitakan Injil kepada orang lain, untuk memilih murid, dan kemudian murid yang dipilih ini dimuridkan supaya mereka pun bisa menjadi murid dan pergi memberitakan Injil, mencari murid, dan menjadikan orang lain murid lagi. Inilah yang disebut dengan multiplikasi. Inilah yang disebut dengan discipleship. Inilah yang disebut dengan pemuritan. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh banyak gereja di atas muka bumi ini. Rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika ditanyakan survei itu kepada hamba-hamba Tuhan, mereka banyak yang tidak bisa memberikan penjelasan. Tetapi ketika ditanyakan kepada para majelis, maka para majelis ini bahkan kurang mengetahui tentang apa itu amanat agung. Jadi, kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan, nomor satu kita mesti harus tahu terlebih dahulu apa itu amanat agung. Baru setelah kita tahu, maka kita akan melakukannya. Kita baru bisa melakukannya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya menghimbau hari ini, mari kita fokus kepada pemuritan. Mari kita fokus pada multiplikasi. Mari kita fokus kepada penginjilan untuk mencari jiwa-jiwa baru. Setelah jiwa-jiwa baru kita dapatkan, maka kita akan muridkan mereka. Setelah kita dapatkan murid-murid itu, kita ajarin mereka, murid-murid ini, bagaimana memberitakan Injil. Dan kalau kita sudah ajarin mereka memberitakan Injil, mereka mencari murid-murid. Dan setelah mencari murid-murid, maka kita bisa memuridkan murid-murid yang baru ini. Saya berharap, saya berdoa, gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi pada akhir zaman ini, ayo bangkit, ayo kita mulai mengerti tentang apa itu amanat agung, dan kita mulai mengerjakan apa itu amanat agung. Dengan demikian, maka kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan, dan saya percaya dengan demikian, maka kita memuliakan Bapa kita yang kita kasih. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari pada siang hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian.
Saya berdoa, saya berharap kepada semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita buka hati kita, mari kita sediakan hati kita. Tidak hanya kita menerima firman Tuhan itu, tapi kita menyimpannya di dalam lubuk kita yang terdalam. Dan tidak hanya itu, tapi kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. God bless you. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Allah yang Maha Baik, kami sudah belajar firman-Mu yang terambil di dalam Yohanes pasal 17. Kami rindu Tuhan, Engkau menolong kami memeteraikan firman Tuhan yang telah kami pelajari di dalam hati kami, untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, hamba berdoa secara khusus untuk semua gereja-gereja di seluruh dunia, supaya Tuhan Engkau menolong kami boleh menjadikan amanat agung prioritas, menjadikan amanat agung yang terutama dan yang paling penting menjadi prioritas di dalam gereja kami masing-masing. Sedemikian rupa sehingga kami boleh menomorsatukan memberitakan Injil, menomorsatukan pemuritan, menomorsatukan amanat agung sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong di masa pandemi ini, semua gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan Kau melindungi, menjaga, memelihara, menjauhkan daripada coronavirus, sehingga kami semua boleh beraktivitas dengan baik, dengan menjaga protokol kesehatan, dan nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. God bless you. Fakta besar, berpakaianmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Bapa besar, berpakaianmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.